Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Kita kemarin sempat membahas tentang ITB yang menyarankan mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online, dan kali ini itu mendapatkan respon dari salah satu capres. Nah, kalau kemarin coba kita hubungkan dengan apa yang menjadi pernyataan salah satu cawapres tentang LPDP, kali ini capresnya yang memberikan respon. Siapakah dia? Inilah dia, Anies Baswedan. Anies berikan kritik bahwa bayar kuliah pakai pinjol, anggaran pendidikan kiam minim. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau kemudian konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi faktanya anggaran yang ada semakin minim seperti ini, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana negara bisa sampai absen dalam kasus yang sangat penting dalam bidang yang sangat menentukan masa depan Indonesia, yaitu pendidikan. Ini benar-benar satu hal yang luar biasa jika betul-betul terjadi bahwa anggaran pendidikan terus dikurangi. Baik sahabat kalian, kita baca beritanya. CNN Indonesia, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik fenomena pembayaran kuliah dengan menggunakan platform pinjaman online atau pinjol, seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB). Anies menilai fenomena itu adalah gejala semakin minimnya anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk membantu biaya pendidikan tinggi. Kalau pendidikan anggarannya semakin minim, berarti pada bidang apa anggarannya semakin meningkat? Nah, itu kan coba pertanyaan ya. Ya, ini gejala masalahnya adalah anggaran dari pemerintah untuk pendidikan tinggi yang makin hari makin sedikit, kata Anies saat ditemui di Kampung Muka Jakarta Utara Senin, 29 Januari. Anies mengatakan minimnya anggaran pendidikan tinggi berimbas pada beban orang tua dan perguruan tinggi yang semakin besar. Itu sudah pasti. Sementara warga negara ingin anak-anaknya menjadi lebih baik dan itu sesuai dengan amanah konstitusi. Tapi kalau anggaran pendidikan terus semakin sedikit, maka apa yang bisa dibuat? Harapan, tinggal harapan. Sahabat kalian, Anies Baswedan juga mengatakan sehingga beban universitas, beban institut, dan beban orang tua menjadi besar. Dalam kondisi seperti itu, orang tua yang statusnya makmur bisa mendanai, tapi orang tua yang kondisinya berat akan kesulitan. Ini tidak ada bedanya dengan kondisi penjajahan. Yang bisa kuliah, sekolah ya anak-anak orang kaya, anak bangsawan. Kalau anak-anak biasa, ya wassalam, begitu kira-kira. Nah, sahabat kalian, Anies kemudian juga mengatakan, jadi menurut saya penyelesaiannya harus kepada akar masalahnya. Akar masalahnya adalah komitmen negara untuk investasi pada pendidikan. Mereka yang sedang kuliah seperti sekarang lagi kuliah, misalnya kasusnya ITB, pandang itu sebagai investasi, ujar dia. Anies menilai pemerintah seharusnya menggelontorkan investasi lebih banyak di bidang pendidikan. Setuju? Wah, ini ya. Kalau kita tanya, ya seperti gaya kampanye, setuju, setuju ya. Terlebih kata dia, para mahasiswa itu nantinya bakal berkontribusi memajukan perekonomian Indonesia. Memberikan biaya untuk anak-anak ini bisa selesai dan bisa jadi insinyur nanti ketika mereka lulus. Produktivitas itu akan membuat perekonomian kita berkembang. Pajak negara meningkat, pemasukan negara meningkat, tutur dia. Dengan apa? Masih kata Anies, dengan investasi berikan biaya itu dan jadi cara pandangnya ini investasi lalu hasilnya kapan? Bukan pajak tahun depan, hasilnya saat mereka produktif. Mereka meningkatkan perekonomian, perekonomiannya menghasilkan uang pajak, jadi siklusnya begitu imbuhnya. Sahabat kalian, kalau misalnya memang mahasiswa itu harus ya katakanlah membayar sendiri, negara tidak ikut membayar, maka harusnya pola investasi itu dipandang oleh pemerintah sebagai alternatif sehingga siapapun yang ingin kuliah dia bisa kuliah. Dan nanti ketika dia produktif ya aktif dengan skill kinerjanya macam-macam, barulah dia bisa dikenakan pajak dan seterusnya. Tetapi sahabat sekalian, kalau misalnya pemerintah membiarkan masalah ini, banyak orang tidak bisa kuliah atau gagal kuliah atau berhenti kuliah dan pada 10 tahun yang akan datang kita kekurangan SDM unggul dan seterusnya, maka sebenarnya ini akan berdampak pada lemahnya negara juga. Sementara Indonesia katanya mau menjadi negara maju, tidak mau terjebak pada middle apa istilahnya itu? Middle income ya, middle income trap ya, pemasukan negara menengah gitu ya.
menengah tetapi harus maju dan unggul. Bagaimana bisa keunggulan itu tercipta tanpa sebuah investasi pendidikan, tanpa keberpihakan pendidikan? Dan bukankah konstitusi hadir itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Dan yang lebih penting sebenarnya disadari adalah kalau Indonesia hari ini yang bisa sekolah hanya orang kaya, maka sebenarnya penjajahan itu tidak pernah berubah dan kemerdekaan yang ada hanyalah semu belaka. Ya, karena pada praktiknya orang-orang yang tidak berdaya itu tidak mendapatkan akses untuk bisa menjadi lebih baik dikarenakan biaya pendidikan yang semakin hari semakin besar. Dan satu hal lagi, untuk mengatasi problem ini tidak ada jalan lain kecuali kita memiliki pemimpin yang punya kemampuan menerobos permasalahan ini, bukan sekedar memandang apapun sebagai sebuah, ya katakanlah, income ekonomi bagi negara, tetapi juga bagaimana negara melindungi warganya, mensejahterakan warganya. Bukankah itu tugas pemerintah? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.